uh, katanya man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa yang membiasakan naqdal azaim, menunda-nunda kesungguhan dalam beramal. Al-azaim ini al-quwwah, kesungguhan. Ada orang ada kesungguhan untuk berbuat sesuatu. Kesungguhan untuk berbuat itu bila dihalang, bila dilanggar, bila ditunda, bila tidak direspon, sementara kesungguhan itu ada untuk beramal, hila bainahu wa bainal ghanaim, maka dia akan dihalang untuk mendapatkan faidah dan buah daripada kesungguhan keinginannya untuk beramal. Kata-kata ini merujuk kepada kebiasaan seseorang bila mempunyai azam berbuat kebaikan dan ingin menjadikan azam itu menjadi kebiasaan. Man ta'awwada, barang siapa yang membiasakan sehingga menjadi kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Ingin berbuat sesuatu ditunda. Ingin melakukan satu kebaikan nanti. Ingin bersungguh-sungguh melakukan hal ketaatan di-cancel. Kebiasaan yang seperti ini akan menyebabkan dia terhalang daripada mendapatkan segala kebaikan yang boleh didapat kalau dia tak cancel azamnya untuk berbuat sesuatu kebaikan. Dan manusia ini akan terbentuk kepribadiannya dengan apa yang dia membiasakan kepada dirinya. Akhlak ini ada dua, baik dan buruk. Baginda bersabda, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan kepada aku akhlak yang baik. Karena tiada yang memberi akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkan daripada aku akhlak yang tak baik. Sesungguhnya tiada menjauhkan akhlak yang tak baik kecuali Engkau. Jadi dalam hal ini ada akhlak baik, ada akhlak yang tak baik. Akhlak yang baik dan yang tak baik ini atau ada kalanya didapat oleh seseorang dengan cara ia membiasakan diri. Kebiasaannya, seorang akan mendapatkan satu sikap dan perangai tertentu melalui kebiasaan. Apa yang dibiasakan kepada seseorang, maka sifat itu akan menjadi biasa kepada orang itu. Orang yang membiasakan jujur, dia akan menjadi sifat semula jadinya jujur. Orang yang membiasakan dusta, dia akan terbiasa dengan berdusta. Orang yang membiasakan diri untuk memberi akan terbiasa menjadi orang yang pemurah. Orang yang membiasakan diri kedekut akan menjadi terbiasa menjadi orang yang kedekut. Dengan apa kita biasakan pada diri kita daripada sikap, dengan sikap itulah kita akan terbentuk. Baginda bersabda, wa innar rajula yataharral kadhiba yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang itu kalau membiasakan diri untuk jujur, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Dan orang kalau membiasakan diri untuk menjadi penipu, untuk berdusta, maka dia akan menjadi pendusta. Yakni dah menjadi sifat semula jadi bagi dia. Apa sebabnya? Dia sendiri yang create sifat itu. Dengan apa dia cipta sifat itu? Dengan membiasakan diri. Oleh sebab yang demikian, pada kata-kata ini dikatakan bahwa orang yang membiasakan diri dengan naqdul azaim, yakni meninggalkan semangat untuk beramal,
melemahkan semangat untuk berbuat kebaikan, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan hasil daripada kebaikan yang dia ingin lakukan. Orang ingin bersedekah, ingin pergi ke masjid, ingin pergi ke umrah, azamnya ada. Alah, tahun depan saja. 2 tahun lagi. Orang nak bersedekah, dah duit ada dalam poket. Tinggal ambil saja bagi. Esok saja. Maka orang yang demikian tadi akan terhalang kebaikan yang kalau dia buat, dia dapat fadilah tu. Kalau dia keluarkan duit dia bagi, dapat atau tidak? Kalau dia bagi satu sedekah akan dilipat gandakan dengan 10 kali ganda atau sampai 700 kali ganda. Tapi dia tunda esok, maka dengan begitu dia sudah terhalang daripada kebaikan bersedekah yang kalau dia tak cancel, dia dapat tu kebaikan. Tapi karena dia cancel, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan bersedekah tadi. Sama juga orang nak pergi umrah, semangat sudah, confirm semua dah, ada seat, ada semua. Alah tak apa, tahun depan saja kita pergi. Dia terhalang daripada mendapatkan pahala umrah pada saat itu yang kalau dia pergi dia dapat. Tapi karena dia cancel, dia tak mendapatkan pahala daripada umrah yang ia lakukan. Bila dia membiasakan diri cancel kesungguhan dalam beramal, dia akan terhalang daripada fadilah segala kebaikan. Maksudnya, jangan membiasakan diri untuk cancel keinginan dalam berbuat kebaikan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada azam yang baik, teruskan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza mengenai pentingnya menjaga niat atau keinginan dalam berbuat kebaikan dan tidak ditunda kepada hari-hari yang lain karena akan terhalang daripada mendapatkan kebaikan. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inni la amqutur rajula an arahu farighan laysa fi syai'in min amal ad-dunya wal akhirah. Aku tak suka nampak seorang lelaki yang kosong, tak nak buat apa-apa. La dunia dia lakukan, wala akhirat dia lakukan. Yani duduk je macam tu, bengong, tak ada apa nak dia. Tujuannya apa? Kalau dia membiasakan diri dengan keadaan seperti itu, berapa banyak kerugian yang didapat. La dunia dia dapat, wala akhirat pun dia mendapatkannya. Kan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, al-lailu wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Siang dan malam ni mempengaruhi kepada kamu. Maknanya mempengaruhi kepada kamu di sini maksudnya dia akan berjalan. Hari ini kita malam, esok pagi pun juga. Kalau kita tak manfaatkan malam ini, bukanlah malam ini tunggu kita untuk beramal, dia akan jalan terus sampai esok pagi. Seperti mana waktu ini berjalan, gunakanlah sebelum kamu dilalui oleh waktu tersebut tanpa mendapatkan fadilah daripada amal. Al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu ini umpama pedang, kalau kamu tidak gunakan maka dia akan potong kepada kamu. Khususnya orang yang dia tidak mengambil peluang untuk beramal di masa mudanya. Nanti tunggu pensiun dulu, nanti tunggu selesai kerja dulu, nanti tunggulah. Kadang-kadang kan orang kan tunda-tunda dia punya keinginan. Kadang-kadang nak kahwin, tunggu nanti sudah umur 30 tahun. Nak pergi haji, tunggu nanti sudah pensiun baru pergi ke haji. Sementara dia boleh pergi waktu itu. Masih muda beramal, tunggu nanti kalau sudah tua dah. Hal seperti ini akan menyebabkan kepadanya orang itu kerugian yang besar karena tidak ada jaminan untuk dia mendapatkan hari yang akan datang untuk dapat beramal. Qala Sayyidah Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin. Katanya, khudhu min anfusikum wa antum syabab. Ambil peluang untuk diri kamu di masa kamu masih muda. Fa inni ma ra'aitul amala illa fi syabab. Sesungguhnya saya ini melihat amal itu tepatnya untuk dilakukan di masa muda. Maksudnya masa muda ini masa Allah memberikan kesehatan kepada seseorang karena kesehatan kunci kepada amal. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, iyyaka wat taswif, hati-hati kamu daripada menunda-nunda dalam beramal.
Dan ini bahagian daripada orang yang rugi daripada mendapatkan kebaikan bila menunda-nunda. Iyyaka wat-taswif. Hati-hati kamu daripada menunda-nunda amal. Fa innaka biyawmik walasta bighadik. Kamu ini milik hari ini, bukan milik esok. Milik hari ini bukan milik esok. Yang esok kita tak tahu akan ada terbit matahari kita ada atau tidak. Fa in yakun ghadun laka fakun fi ghadin kama kunta fil yawm. Kalau esok milik kamu, jadikanlah kamu esok seperti mana kamu hari ini. Yani kita ada masa hari ini. Kalau tunggu esok, esok itu bukan milik kita. Esoknya akan berlaku, akan terbit matahari, hari yang baru, tarikh yang baru, udara yang baru. Tapi kita belum tak dapat jamin untuk dapat pada hari esok. Esok bukan kita punya, esok miliknya esok. Tapi yang kita punya kita hari ini, saat ini. Lepas maghrib di masjid Masjid Negeri Shah Alam. Apa kita punya masa kita gunakan dengan etikaf, hadir majelis ilmu seperti ini. Nah, ini masa kita punya. Esok bukan kita punya. Kecuali kalau kita berada di hari esok, maka esok kita punya. Gunakanlah hari esok. Bila kita ada pada hari esok, seperti mana kita gunakan hari ini, saat ini, sementara kita berada pada saat ini. Fa in lam yakun laka ghadun lam tandam ala ma farratta fil yawm. Kalau hari esok matahari terbit, fajar terbit, kamu tak terbit, yani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah panjang umur sehat wal afiat semua insyaallah ya rabbal alamin. Kalau esok itu tak muncul pada kita, maka kita sudah memanfaatkan pada hari ini. Syair ada mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kamu dalam hidup ini dengan ketakwaan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kalau malam itu sudah tiba waktunya, kamu tidak tahu adakah akan menjumpai waktu fajar atau tidak. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang itu sehat, tapi ia wafat tanpa didahului dengan sakit. Wa kam min alilin 'asha hinan minad dahri. Berapa ramai juga kamu jumpai orang sakit tapi diberi umur panjang. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim. Berapa ramai kita menjumpai anak kecil yang diharapkan panjang umur. Wa qad dakhalat ajsaduhum dhulmatal qabri. Tapi jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan. Berapa ramai kamu nampak anak muda pagi dan petang dalam keadaan lalai. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sementara sudah disusun kain kafannya untuknya sementara ia tidak menyadarinya. Al-ajal ghaib. Tak ada siapa yang boleh tahu bila ajalnya. Oh, saya masih muda, nanti tunggu sampai tua baru ajal boleh tiba. Tak ada. Anak kecil mati, anak remaja mati, laki mati, perempuan mati, rakyat mati, penguasa pun mati. Tak ada yang kekal. Semuanya pun akan tinggalkan dunia ini dengan kematian. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu menjadi penasehat kepada kita.